Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Apa kabarnya hari ini? Aku harap kalian dalam keadaan sehat walafiat ya. Kali ini aku akan buat video yang kasih informasi mengenai Ausbildung yang aku ambil sekarang, bidang di asisten dokter gigi. Sebenarnya ini bukan hal yang jarang untuk orang lakuin ya, maksudnya banyak juga orang Indonesia yang ambil ini, tapi mungkin jarang di YouTube kali ya. Yang aku temuin sih cuma ada kayak 2 apa 3 video lah yang ngebahas jurusan ini. Nah, sebagian dari kalian juga tanya mengenai jurusan ini seperti apa, bagaimana Ausbildungnya, terus cara apply-nya bagaimana gitu. Nah, di video ini aku akan share pengalaman aku dari mulai apply Ausbildung ini sampai akhirnya aku keterima dan udah menjalani 3 bulan sebagai Azubi Zahnmedizinische Beangestellte atau asisten dokter gigi di Jerman. Jadi aku akan cerita awalnya itu kenapa aku bisa Ausbildung di klinik dokter gigi atau sebagai juga asisten dokter gigi, karena emang tertarik. Dulu aku pernah jadi pasien yang mungkin sering ya ke dokter gigi karena aku punya masalah dengan gigi aku. Terus Adit juga kan apa ya, pakai behel gigi gitu kan, jadi kayak menarik aja nih bidang ini gitu, dan aku pengen mempelajari anatomi gigi, dan aku juga research bukan hanya masalah Ausbildung ini tapi kayak kerjanya seperti apa dan juga job desk-nya seperti apa, cara kerjanya bagaimana, working hours-nya itu juga kayak gimana gitu kan. Nah, jadi awalnya itu aku apply Ausbildung ini dari bulan Juli 2022. Sebelum Juli itu aku kan fokusnya apply di Bundesprofiligendienst atau menjadi volunteer di Jerman ini kan. Tapi ya emang gak ada positif respon dari mereka. Akhirnya aku cobalah iseng-iseng Ausbildung gitu, meskipun aku tahu kayak gak mungkin gitu ya. Aku tipenya orangnya kan pesimis gitulah, maksudnya ya aku tahu kemampuan bahasa Jerman aku tuh jauh dari, ya masih dibilang A1 lah meskipun udah B1, tapi aku tuh lulus ya lulus B1, tapi secara real life-nya itu aku nggak B1. Jujur aku bahasa Jermannya bahkan sekarang itu tuh jelek lah, masih dibilang jelek banget. Nah, terus akhirnya aku apply bulan Juli. Bulan Agustus pertengahan itu mulai ada beberapa tawaran interview gitu. Aku nerima interview itu kalau nggak salah 4, itu tuh kayak cepet. Terus ya akhirnya oke lah aku coba. Sebenarnya waktu itu kayak ini beneran nggak sih mereka ngajak interview. Aku tuh bahkan kalau nggak salah salah satu CV itu aku nggak cantumin B1 kan, karena belum dapat sertifikat B1-nya. Aku bilang di CV aku itu Anfänger atau pemula, berarti kan bahasa Jerman aku, ya aku nggak mau bohong kalau bahasa Jerman aku emang beneran pemula banget gitu kan. Tapi akhirnya waktu itu dipanggil, aku dipanggil interview di daerah Willy, itu tuh 1 jam dari sini naik kereta. Aku disambut baik dengan mereka, orang Jerman, suami istri, mereka sama-sama dokter gigi gitu kan. Terus sebenarnya wawancaranya sih nggak terlalu serius banget ya. Aku sampai kayak nyiapin, aduh pakai kemeja apa tuh, ternyata si dokternya ini nyantai banget. Aku kayak deg-degan banget tuh, itu kayak ngeblank pas datang ke sana, karena ya pertama kali interview, ya interview di Indonesia aja aku kayak deg-degan, bagaimana ini dengan bahasa Jerman yang masih aku, aduh pokoknya hancur banget bahasa Jerman aku. Terus akhirnya, tapi aku udah persiapin tuh sebelumnya apa aja pertanyaan yang mungkin bakal muncul gitu. Aku research dulu di internet. Nah setelah itu ya akhirnya aku datang diwawancarai. Sebenarnya wawancaranya sih nyantai banget ya, cuma ditanya oke perkenalan diri perkenalan diri. Terus abis itu apa ya, kayak nanya di mana tinggal, pekerjaannya apa sekarang. Waktu itu kan aku bilang au pair. Terus mereka kayak minta nomor guest family. Aku guest family. Terus aku tanyakan ini ada minimal level bahasa nggak, karena bahasa aku tuh jelek banget. Kata mereka enggak, yang penting kamu
kamu takut darah nggak? Aku bilang enggak, padahal aku waktu itu kurang yakin sih aku takut darah atau enggak. Cuma ya aku bilang enggak, aku nggak takut darah kok. Ya kata mereka, karena mereka tuh nggak mau kalau ada Zubi, ternyata mereka tuh takut darah, akhirnya mundur gitu dalam waktu seminggu. Kalau aku sih kayaknya nggak deh, aku nggak takut. Pada waktu itu masih agak ragu sebenarnya, karena aku ini adalah hal pertama kali yang bakal kerja di bidang kesehatan gitu kan. Kayaknya pertanyaannya basic aja sih, mengenai apa yang aku lakuin, kenapa tertarik dengan bidang ini gitu. Terus sebenarnya lebih banyaknya mereka sih yang ngomong kayak, Ausbildung ini kamu bakal sekolah hari apa dan hari apa, terus sekolahnya di mana, terus gaji yang kamu dapetin berapa, uh, apalagi ya, terus paling nanya dia mau nggak relokasi nanti kalau aku jadi. Ya aku bilang ya pastilah, kalau aku keterima of course aku harus pindah ke sana gitu, daerah Willy gitu. Sebenarnya masih NRW, cuma agak jauhan dari kota aku yang sekarang aku tinggali. Nah terus mereka juga ajak aku keliling, itu tuh kliniknya dari luar kecil pas ke dalam ya ampun wah banget lah. Aku belum pernah ke tempat klinik gigi yang menurut aku lumayan kayak keren banget lah pokoknya gitu kan. Peralatannya canggih, terus juga tempat meeting roomnya itu keren banget lah pokoknya. Mereka baik banget menyambut aku dengan ramah, meskipun bahasa Jerman aku jelek banget gitu ya. Tapi ya udah alhamdulillah, akhirnya dilalui gitu hari itu. Seneng juga, aku nggak expect banyak buat keterima sih, karena menurut aku dengan sampai di titik di apa ya, di interview aja itu kayak seneng banget, karena aku belum pernah ngerasain apa namanya, interview dengan bahasa Jerman, karena dulu juga sama Gas Family pakai bahasa Inggris aja kan. Itu pun ya biasa aja, bukan kalau au pair kan kayak bukan kayak kita ngelamar kerjaan kan kayak gitu. Jadi kayak ya udah alhamdulillah aja di posisi itu juga gitu kan. Waktu itu pokoknya nggak ekspektasi banyak sih, karena pun nggak yakin dengan Ausbildung ini. Maksudnya setahu aku kan Ausbildung itu harus bahasanya udah mumpuni ya, minimal kayak B1, tapi yang emang beneran di real life-nya itu emang beneran pakai bahasa satu. Kalau aku kan ngobrol juga waktu itu masih acak adul lah pokoknya, jelek lah bahasa Jerman aku. Sekarang juga masih belum ada progres yang bagaimana gitu kan. Nah akhirnya yang kedua kalau nggak salah itu lucu tuh, yang kedua itu tuh kayak nolak secara halus. Jadi aku interviewnya cuma 5 menit dan itu pakai bahasa Inggris kan, karena mereka tuh tahu kayak bahasa Jerman aku tuh jelek banget. Sampai dia ngomong, salah satu dokternya, kita bisa ya pakai bahasa Inggris karena aku nggak ngerti bahasa Jerman kamu. Aku kayak ya udah lucu aja sih, maksudnya ya aku sih sebenarnya jujur di CV-nya itu, tapi nggak tahu sih ya apa dia nggak baca telita atau gimana, padahal aku udah tulis Empfänger setahu aku ya. Aku emang waktu itu kan emang belum tulis B1 karena belum tahu sertifikat aku itu aku lulus atau enggak gitu. Ya itu lucu aja sih, kayak ya kalau udah tahu dari CV-nya kenapa maksudnya panggil aku gitu, toh aku udah bilang ini Enfänger kan aku gitu. Itu sih, tapi ya udah pengalaman aja kali ya. Itu waktu itu kliniknya emang di apa ya, di daerah yang emang agak mahal gitu, dan luxury lah klinik giginya itu, beda lah sama tempat kerja aku yang sekarang. Tapi alhamdulillah aku pilih yang sekarang itu karena betah gitu kan. Nah terus yang ketiga aku datang, itu juga klinik giginya bagus, cuma aku agak kurang nyaman aja karena internya tuh terlalu buru-buru, karena mereka harus memulai kliniknya itu gitu kan pagi-pagi banget. Dan waktu itu interviewnya sih emang gak terlalu formal ya, cuma aku kayak kurang nyaman aja sih, kayak belum srek gitu. Meskipun aku lihat orang-orangnya senyum ramah kayak ke aku, tapi gak tahu kenapa aku kayak kurang nyaman aja. Nah barulah yang keempat ini adalah tempat yang sekarang aku jadi Zubi, asisten dokter gigi. Ini tuh tempatnya nggak terlalu besar sih klinik gigi aku ini, tapi entah kenapa pas interview itu sama beliau, si dokternya ini aduh enak banget deh ngedengernya, kayak bikin nyaman, adem gitu, nggak menakutkan atau kayak bikin aku blank atau gimana, enggak. Dan dia pun tahu lah kemampuan bahasa Jerman aku, dan aku bilang jujur bahasa Jerman aku masih jelek, tapi kata dia, saya sih nggak minta sertifikat bahasa kamu harus selevel apa, cuma
ya mungkin di sekolah kamu akan kesusahan atau kayak gini-gini gitu ya. Tapi sih dia kayak kamu bisa mulai kapan katanya setelah interview basic gitu kan. Ya aku bilang paling November karena aku harus izin dulu sama HF aku gitu kan, GF aku. Kata dia, oh ya tolong ya kasih tahu secepatnya minggu ini setidaknya. Waktu itu aku hari Selasa kalau nggak salah ya, Selasa apa Senin sih wawancaranya, Senin den Senin Senin ya Senin kayaknya Senin. Senin terus aku ngobrol diskusi sama GF aku meskipun ada drama lah tentang aku ingin keluar gitu 1 November, padahal waktu itu berarti aku ngasih taunya Agustus ya, dan aku pengen keluarnya akhir Oktober, jadi biar 1 November itu mulai Ausbildung. Meskipun ada drama tapi pada akhirnya aku dibolehin karena seharusnya kontrak aku itu akhir Desember, tapi aku pun ada sedikit masalah sih dengan mereka dan aku emang pengen keluar dari rumah itu gitu secepatnya, makanya cari alasan terkuat yaitu Ausbildung. Nah terus ya udah akhirnya aku bilang ke, tanpa lama-lama gitu kan, tapi di telepon, uh, oh iya aku kasih tahu resepsionisnya ya, aku bisa tanggal 1 November, tolong kasih tahu dentisnya ya. Oh iya nanti disampaikan. Gak lama dari itu itu kan aku jawabnya berarti besoknya, hari Selasa itu ditelepon lagi tuh setelah mungkin 1 jam apa 2 jam, nelpon balik tuh si kliniknya, dia bilang kamu bisa nggak datang hari ini buat tanda tangan kontrak. Aku kayak ngerasa gak percaya, ini beneran cepet banget prosesnya, kayak kemarin sekarang udah bisa tanda tangan kontrak gitu. Tapi karena aku emang perlu itu, emang benar-benar perlu itu biar aku juga get out dari rumah GF aku itu, akhirnya aku bilang sama GF aku, dan akhirnya hari Rabunya aku bisa ambil tuh kontrak dan sudah ditandatangani kedua belah pihak, yaitu aku dan si dokter giginya itu. Nah jadi prosesnya sebenarnya kalau Ausbildung ini menurut aku nggak lama ya. Nah itu alhamdulillah banget sih prosesnya, kayak nggak apa nggak lama dari mulai aku apply sampai interview dan akhirnya keterima dan dapat kontrak Ausbildung. Tapi sebenarnya yang susahnya itu bukan pas nyari Ausbildungnya, tapi yang susah itu setelah kamu dapat Ausbildung kamu harus cari tempat tinggal. Nah ini tuh susah banget menurut aku karena di sini pun kan harganya nggak murah ya, kos-kosan itu nggak kayak di Indonesia, dan ribetnya harus punya Mietvertrag atau kontrak antara landlord, apa sih, penyewa kos-kosan ke aku, terus ada surat dari landlordnya kalau oh iya ini orang emang udah pindah nih, emang udah nyewa kosan ini gitu, dan itu tuh harus ditandatangani dan itu harus dibuktikan pada saat aku misal ke kecamatan di sini laporannya gitu. Nah itu tuh emang harus ngelakuin itu pas perpindahan, meskipun tetap di satu kota, kayak sekarang aku masih satu kota dengan au pair aku gitu tempatnya, cuma yang membedakan cuma tempatnya aja, dari tempat GF sekarang aku pindah ke kosan, daftarin itulah di data mereka. Di nyari kosan itu sangat susah dibanding aku nyari tempat buat Ausbildung. Kenapa? Karena aku tuh tinggal di kota Düsseldorf dan sedangkan di sini tuh banyak banget expat, ditambah lagi ada refugee juga kan, jadi kita tuh kayak bersaing gitu loh buat mendapatkan kos-kosan di sini. Dan aku tuh udah stres banget karena kayaknya hampir 3 minggu aku cari-cari, dan emang sebenarnya cari-cari kosan ini harusnya dari lama-lama kan, tapi kan aku waktu itu emang belum pernah kepikiran bakal mau Ausbildung kan. Nah kenapa Mietvertrag ini sangat penting, itu tuh jadi salah satu syarat buat apply uh, open hospital atau apa sih disebutnya resident permit, kartu izin tinggal gitu. Tanpa itu nggak bisa apply karena itu kayak syarat mutlak lah, syarat wajib banget yang harus aku penuhi buat apply si resident permitnya itu. Nah itu kemarin kayak udah ada nih kontrak buat Ausbildung tapi kok ini Mietvertragnya susah banget didapetin gitu. Dan alhamdulillahnya sih waktu itu kayak benar-benar nyari berdoa juga gitu, akhirnya dapat.
Mereka juga bantu apa sih, Melden Mesainegungnya itu yang surat pernyataan gitu dari si penyewanya ini kalau iya nih si Fitri udah pindah gitu ke kosan ini, ke apartemen ini gitu. Dan akhirnya aku pun lancar lah ya daftar ke kayak kecamatannya di sini. Nah oke, setelah itu aku bahas Ausbildungnya sekarang. Hari pertama aku masuk Ausbildung itu tanggal 31 Oktober. Kenapa? Sebenarnya kontraknya 1 November, tapi 31 Oktober itu aku nyoba dulu, ada masa percobaan yang 3 bulan, ada masa percobaan yang 1 hari. Yang 1 hari itu aku lakuin karena pengen tahu nih gimana ya kerja di bidang ini gitu, yang di klinik dokter gigi ini sebagai asisten. Cuma gambaran umum aja, pengen tahu aja seharian di sana kayak gimana, tapi aku nggak benar-benar kerja sih, soalnya ya nggak tahu apa-apa mau ngelakuin apa gitu di sana. Terus apalagi ya, oh tanggal 1 Novembernya itu libur, ada libur nasional lah di sini menurut kalender. Terus barulah tanggal 2 nya aku masuk. Tanggal 3-nya aku masuk setengah hari apa enggak ya, aku tuh ke sekolah pertama kali juga. Nah disinilah Ausbildung yang menurut aku emang benar-benar susah tuh ya sekolahnya, bukan kerjanya. Kalau kerjanya tetap bahasa yang utama, cuma kan kalau di kerjaan itu nggak terus dituntut banyak ngomong ya, karena kan yang sebenarnya banyak ngomong itu nantinya si dokter giginya sama pasien. Kalau aku ya paling kayak nge-welcome si pasiennya, terus menjemput si pasiennya dari apa sih, ruang tunggu ke ruangan kayak gitu. Paling nanya basa-basi, how are you, apa sih maksudnya, apa kabar, wie geht es dia, wie geht es ihnen. Kalau buat yang di atas 18 tahun kita harus bilangnya wie geht es ihnen, lebih sopan gitu kan. Terus ya kayak gitu sih, nggak terlalu banyak ngomong, paling arahan. Kalau misal di ronsen kita kayak harus bilang apa kayak gitu. Contohnya si bekommen die Schütze aufstehen kurz bitte, kayak berdiri, kamu bakal nerima ini nih, kayak apa ya, kayak baju khusus buat bukan baju khusus ya, kayak rompi gitu yang buat ronsen. Terus kayak umdrehen bitte, kayak puter balik, kayak gitulah pokoknya. Cuma ngomongnya nggak terlalu panjang lebar gitu. Nah kalau di sekolah itu beda cerita. Di sekolah itu bener-bener kita tuh dituntut harus aktif di kelas. Beda dengan waktu itu aku di Indonesia sekolah ya. Kuliah pun kayaknya nggak terlalu banyak nanya. Aku juga ya dulu kan aku juga masih pemalu gitu loh. Nah, ya apalagi di sini makin pemalu karena bener-bener gak bisa bahasa Jerman. Jadi di sini tuh bedanya, kalau di kita dulu, aku nggak tahu ya, kalau dulu di sekolah aku ya paling 90% gurunya ngomong, studennya cuma dengerin doang gitu kan. Ya kalau mungkin yang pinter bakal sering nanya atau ngejawab kayak gitu kan. Nah terus pas di sekolah aku tuh kayak gugup lah, apa, gak ngerti gurunya ngomong apa, sampai pokoknya 2 bulan Desember itu aku nggak tahu berapa kali aku nangis gara-gara sekolahnya. Jadi kayak sedih banget. Jadi dulu tuh adalah yang dekat sama aku, mereka tuh baik pokoknya. Mereka baik, apa, kalau aku nggak ngerti mereka coba jelasin gitu dengan kata bahasa Jerman yang mungkin lebih mudah aku pahami gitu. Dan salah satu dari mereka juga bisa bahasa Inggris, jadi kadang jelasin pakai bahasa Inggris gitu loh. Tapi 2 orang itu, yang salah satunya itu resign mungkin karena ada masalah atau apapun itu. Terus yang satu lagi pindah ke program lain yang nanti buat dia tuh cuma Ausbildungnya 2 tahun. Aku nggak ngerti tuh kayak gimana, tapi ya dia orang Jerman sih, jadi aku kurang paham kalau pindah ke program itu gitu kan. Nah jadi aku tuh kayak ngerasa sendirian setelah ditinggal sama mereka, karena uh, apa ya, yang lain itu mungkin nganggapnya susah berkomunikasi sama aku, jadi ya bingung mungkin kalau mau ngomong sama aku tuh kayak gimana. Jadi aku ngerasa kayak totally alone gitu di sana, lonely gitu loh. uh, aku kayak pokoknya sedih banget deh waktu itu. Kayak ini kalau prosesnya kayak gini terus sampai 3 bulan, kayaknya aku mundur aja gitu. Karena emang yang aku stresin Ausbildung ini bukan kerjaannya. Kalau kerjaannya menurut aku enjoy banget, aku happy selalu lah di kerjaan.
Ya kalau ada masalah sih masalah dikit doang sih, paling nggak ngerti ini nggak ngerti itu, tapi nggak pernah yang jadi masalah gede banget. Tapi kalau Ausbildung apa maksudnya sekolahnya itu tuh kayak susah banget. Aku tuh kayak udahlah nyerah aja karena emang nggak ngerti gitu ya. Bayangin ke sekolah terus guru nerangin, studentnya aktif yang lain kayak tanya jawab kayak gitu, sedangkan aku di sana kayak patung aja, nggak tahu nggak ngerti apa maksudnya. Mau buka HP kan nggak bisa juga gitu karena ya itu lagi di kelas, jadi buka HP dalam artian buat translate ya, buat terjemahin. Itu kayak susah banget. Favorit aku pokoknya dari awal itu pelajaran bahasa Inggris karena aku bisa ngomong bahasa Inggris sama si gurunya itu kan. Kayak gitu. Sisanya aku kayak gak ngerti lah pokoknya. Cuma dentis aku itu, dokter gigi aku itu baik, kayak coba support kalau kamu tuh bisa, pasti awal-awal tuh susah tapi nanti kedepannya bisa kok, bisa gitu. Cuma aku kayak nggak bisa, susah banget. Sampai pada akhirnya aku dapat teman baru, jadi mereka itu kayak murid baru lah ya. Terus aku tuh kayak bilang aku nyerah aja deh gitu kan. Terus kata mereka, ngapain nyerah, emang kamu mau ngapain, katanya, abis kalau kamu nyerah di sini kamu mau ngapain. Aku kayak bingung gitu kan, jawab dari mereka mungkin ya aku bakal BFT, jangan, katanya kayak gitu kan. Pokoknya mereka support aku. Daripada akhirnya satu lagi yaitu mereka salah satu dari mereka pergi juga karena resign. Nah inilah aku bertahan sama satu orang ini sampai sekarang gitu kan. Dan dia kayak cukup baik gitu kan. uh, aku kayak ya udah nggak apa-apa sekarang, nggak harus lah punya banyak teman di kelas. Cuma yang sebenarnya aku nggak terlalu khawatir bakal atau nggak punya temen. Yang aku takutin itu aku sendiri, dan aku kayak nggak ngerti apa-apa harus nanya ke siapa gitu kalau misalnya tugas, ada ulangan atau apapun itu gitu. Tapi pada akhirnya aku tuh kayak nyoba apa ya, berjuang gitu ya biar bisa setidaknya kalau nggak ada bahasa Inggris, satu lagi deh apa pelajaran yang emang bisa aku eh, coba buat jadiin pelajaran yang menarik buat aku gitu. Nah ada satu pelajaran itu namanya Leistungsabrechnung. Kalau kita tuh ke dokter gigi, nah itu ada billingnya. Nah ada berarti ada matematikanya tuh, yang perhitungan kalau ditambah gigi berapa, kalau dicabut gigi harganya berapa. Nah aku tuh suka karena kayak ada numbers itu, setidaknya aku mengerti lah, meskipun mungkin bahasa Jerman aku nggak terlalu bagus, tapi kalau misal mengenai matematika aku masih oke lah gitu kan, masih ngerti gitu. Nah terus adalah waktu itu dimana sebenarnya dikasih PR tuh dari minggu-minggu lalu, tapi entah kenapa mungkin student lain entah lupa atau gimana gitu, jadi di kelas itu cuma aku yang ngerjain. Sampai minggu kemarin itu si gurunya alhamdulillah gitu ngeliat niat aku tuh kayak emang benar nih, si Fitri ini pengen belajar meskipun bahasa Jermannya jelek gitu kan. Karena aku bilang jadi dulu tuh ulangan juga sebelum liburan Natal sama tahun baru itu kita ujian. Nah hasil ujiannya itu aku tuh nilainya 4. Di sini tuh kayak gimana ya, penilaiannya itu dari 1 sampai 6. 6 itu terjelek, 1 itu paling bagus lah, mungkin A gitu ya. Nah terus aku tuh nilainya 4, pas-pasan. Itu katanya ya kayak cukup tapi agak 4 tapi plus gitu kata dia. Terus aku bilang ya nggak apa-apa kok, aku udah tahu pasti aku nggak terlalu bagus sih nilainya, kata aku kan. Terus enggak kok Fit, katanya, kata si gurunya, kamu tuh dapat 63 kan, jadi dari 100 poin aku 63 gitu. Wah lumayan, alhamdulillah lah segitu juga, meskipun mungkin nggak tahu penilaian dia aku tuh lulus atau enggak. Cuma dia bilang nggak apa-apa covid gitu. Kamu coba aja lagi gitu, toh kamu di sini baru 11 bulan. Yuk coba yuk, pasti kamu bisa, karena di kamu 11 bulan aja tinggal di sini dengan bahasa Jerman itu kamu kayak gitu, kamu udah dapat nilai segini. Yang lain itu lahir di sini dan bisa bahasa Jerman tapi nilai mereka itu di bawah kamu. Aku ngerasa di sana kayak ya Allah itu kan. Maksudnya untungnya, bukan untung dalam artian alhamdulillah gitu, itu guru bisa ngelihat keseriusan aku gitu di bidang ini gitu kan. Akhirnya aku senang. Dan bukan hanya Inggris, sekarang itu favorit aku pelajarannya karena ada angka-angkanya lah, setidaknya aku mengerti itu gitu. Terus apalagi ya, yang lain juga aku coba buat belajar ya. Kadang
apa ya, jadi keteteran ya, karena kan seharusnya Ausbildung itu bukan stresnya kita gak ngerti bahasanya, tapi harusnya kita udah fokus ke pelajarannya ya, nggak ada tuh waktu yang kayak kita harus mempelajari dulu bahasanya kayak gitu baru mempelajari pelajarannya. Pasti itu kayak makin capek banget, karena jujur aku tuh kayak capek banget, dalam artian gini, capek sebenarnya lebih ke capek ke otak sih. Kalau kerjaan ya udah biasa ya, kemarin au pair juga lebih-lebih gitu kan kerjaannya, tapi dalam artian kayak capeknya tuh aduh ini nggak ngerti-ngerti gitu kan, mau nanya ke orang masih nanya ke orang bahasa Jermannya kayak gini gitu kan. Apalagi kalau udah pelajarannya ngebahas ada tuh apa sih, pelajaran hukum hukum di Jerman kayak gini, aku kayak aduh, pasal-pasal di Indonesia aja aku nggak tahu ini kayak di sini kayak gini. Jadi aku harus ngerti dulu bahasanya ini maksudnya kemana, aku translate dulu setiap yang aku pelajarin sebelum pergi ke sekolah, itu barulah aku oh ini maksudnya kayak gini loh, oh, maksudnya kayak gini. Jadi mental aku jujur down waktu sekolah ini gitu di Ausbildung ya, karena itu bahasa doang. Karena waktu di sekretariat pertama kali aku ke sana, sekretariatnya bilang, ini gimana ya, kamu bahasa Jermannya segini, emang kamu bisa ya nanti sekolah di sini, kayak gitulah. Dalam artian aduh bener lah, mental aku di Jerman ini bener-bener biasa banget. Jadi buat kalian yang pengen Ausbildung, aku nggak coba menakut-nakuti kalian ya, ini cuma berdasarkan pengalaman aku aja. Eh, Kalau bisa B1 minimal, dan itu pun harus benar-benar real life, kalian emang benar-benar bisa ngomongnya gitu, jangan kayak aku itu tuh benar-benar terlalu nekat gitu kan. Tapi ya udah, apa maksudnya, alhamdulillah aku di posisi ini. Aku harap kalian doain aku biar aku juga lulus gitu Ausbildungnya. Amin insyaallah ya. Terus ya buat kalian yang pengen Ausbildung, semangat pokoknya, pelajari gitu bahasa Jerman ini dengan baik gitu kan. Les lah sampai kalian bener-bener aktif gitu ngomong bahasa Jerman, karena nanti tuh di kelas itu tuh mereka bakal nambah poin kalian kalau kalian kayak tanya jawab sama si gurunya itu. Kayak gitu sih. Jadi selama 3 bulan ini aku ngerasa awal-awal bener-bener takut, terutama sekolah ya, itu benar-benar bikin aku stres. Stres, takut banget pokoknya. Setiap ke sekolah tuh kayak gak happy, gak mau, pengennya kerja mulu gitu. Tapi sekarang udah 3 bulan ini, terutama di bulan ini aku ngerasa senang gitu, karena si gurunya udah ngeliat niat aku gitu, dan bahwa aku tuh kayak bener-bener tertarik di bidang ini gitu kan ya. Itu sih paling mungkin aku nggak seaktif student lain, aku nggak seaktif orang-orang lain di kelas tanya jawab dengan gurunya seperti itu, tapi setidaknya mereka lihat kalau aku tuh kayak ngelakuin, oke, ada PR aku kerjain. Kalau ulangan aku coba sekarang kayak bener-bener dihafalin satu persatu kata-katanya gitu, biar apa ya, bisa ngisi jawaban. Kayak contohnya kemarin ulangan gitu, alhamdulillah aku bisa ngisi, meskipun ya sebenarnya secara umumnya aku tuh nggak terlalu ngerti itu tentang apa, tapi aku kayak menghafal aja gitu apa yang mereka udah tulis, apa yang ada di buku kayak gitu. Terus apalagi ya, mungkin ya buat kerjaan itu simple sih kalau kerjaan menurut aku ya, karena mungkin aku juga enjoy dengan kerjaan ini, jadi kayak seneng aja gitu di bidang ini, kayak ketemu banyak orang gitu, meskipun ya nggak terlalu bisa ngobrol, cuma aku kayak seneng dapat cases yang beda-beda gitu. Misal dalam satu hari ada yang dicabut, ada yang ditambal, ada yang dipasang gigi palsu, ada yang divinir, ada yang itu kayak menarik banget. Dan aku juga baru belajar di sini, klinik dokter gigi di sini tuh kayak gini ya gitu. Pokoknya menarik deh buat aku sendiri. Ternyata emang yang aku pilih sekarang jurusannya itu emang sesuai minat aku gitu, dan aku emang suka. Dan ternyata emang juga aku nggak takut darah sih. Cuma mungkin bukan darah ya, aku nggak ngerasa jijik sama darah atau ludah, air ludah ya. Kalian itu kalau mau dibilang ini jangan apa sih, ngerasa jijian ya, karena kamu bakal pasti kan ngebantu dokter buat apa sih, sedot air ludah gitu kan, kalau misal lagi ditambal atau apa namanya, cabut gigi kayak gitu.
Cuma kadang kalau dicabut gigi itu aku agak ngilu ya, kalau misal lihat dokternya harus apa sih, em, bukan menyulam, apa ya, jahit 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 si gusinya yang mungkin apa lukanya gede gitu kan. Itu kayak kadang ngilu gitu masukinnya, tapi kalau darahnya sih aku nggak jijik ya, yang malah bikin ngilunya itu si woundnya, si lukanya itu gitu. Kalau jijian enggak sih untungnya, alhamdulillah, mungkin udah terbiasa kemarin, maksudnya kurang jijik gimana, maksudnya aku ngurus anak, cebokin anak, kalau misal anaknya muntah atau harus bersihin itu kan, itu juga apa ya, mungkin orang sebagian orang ada yang jijian, tapi kan aku udah terbiasa dengan itu. Mungkin bedanya sekarang itu karena aku di bidang kesehatan dan lihat orang yang mungkin kalau dicabut banyak darahnya atau mungkin giginya kotor kayak gitu, biasa aja sih, kayak ya nggak apa-apa. Tapi ada apa sih, dalam artian eh, cuma kaget aja gitu, ngilu kalau misal aduh dicabut gigi itunya gede banget lukanya harus dijahit, itu kadang aku kayak masih ngilu, tapi kayak coba bertahan aja gitu kan. Seru sih menurut aku bidang ini. Buat kalian yang tertarik untuk Ausbildung di bidang ini, aku harap kalian semangat, jangan menyerah gitu, coba, bismillah, semoga itu rezeki kalian. So, sekian dulu video kali ini, aku harap kalian suka dengan videonya. So, see you next time. Sampai ketemu lagi nanti di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.